aku datang kepadamu untuk membicarakan tentang batu roh abadi, bukan untuk hal lain. Chen Ping berkata pada pria parubaya berjubah hijau, jika kamu ingin menjual batu peri, pergi saja ke meja depan dan lakukan transaksi. Kamu tidak perlu mencariku. Setelah mengatakan itu, pria parubaya berjubah hijau pergi. Terlihat bahwa dia sangat ingin menarik garis yang jelas dengan Chen Ping dan tidak ingin melihat Chen Ping lagi. Lagi pula, yang mereka lakukan hanyalah kehilangan akal, dan mereka ingin membunuh 9 suku. Saya tidak menjual. Saya beli batu peri. Pria parubaya berjubah hijau itu tertegun, lalu berkata, saya membeli batu peri di sini, tapi saya tidak menjualnya. Jika Anda ingin membeli batu peri, pergilah keluar kota binatang. Jika kamu membelinya secara pribadi di kota binatang, batu roh peri, kamu akan ditangkap dan dipenjarakan. Chen Ping tidak mengatakan apa-apa, tetapi langsung mengeluarkan sekantong koin roh emas ungu dan melemparkannya ke depan pria parubaya berjubah hijau. Ini depositku. Aku butuh banyak batu peri. Pria parubaya berjubah hijau melihat ke arah koin spiritual emas ungu. Meskipun matanya bersinar dengan emas, dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah kubilang, kami tidak akan menjualnya. Tidak peduli berapa harganya, kamu memberikannya, itu tidak masalah. Paman Qian memintaku untuk datang. Chen Ping memberitahu Paman Qian. Uang kuno? Pria parubaya berjubah hijau mengerutkan kening. Mengapa orang ini mengatakan segalanya kepada orang lain? Dia sangat tidak jujur. Saya tidak memiliki batu peri untuk dijual kepada Anda sekarang. Kumpulan batu peri yang saya beli telah diserahkan ke istana Tuan Kota. Chen Ping melihat pria parubaya berjubah hijau. Pria ini jelas tidak ingin berbisnis dengannya. Lupakan saja jika kamu tidak ingin menjualnya, maka aku akan mencari orang lain untuk membelinya. Jika aku tertangkap, aku akan menceritakan semuanya padamu. Chen Ping mengambil koin roh emas ungunya dan berencana untuk pergi. Ketika pria parubaya berjubah hijau mendengar ini, dia segera menghentikannya dan berkata tanpa daya, rekan Tao, ada sesuatu untuk didiskusikan. Apa yang kamu lakukan? Jika kamu mengusir kami, bukankah kamu sendiri yang akan dibunuh? Kenapa repot-repot? Aku tidak takut. Aku akan bunuh diri dalam kasus terburuk. Kamu akan membunuh 9 suku. Chen Ping mengancam pria parubaya berjubah hijau. Berhentilah membuat masalah. Aku hanya berbicara dengan santai. Bukankah kamu hanya menginginkan batu roh peri? Aku akan memberikannya kepadamu. Katakan saja berapa banyak yang kamu inginkan. Pria parubaya berjubah hijau itu pemalu. Mulailah menyenangkan Chen Ping. Semakin banyak batu roh abadi yang aku inginkan, semakin baik. Aku bisa memberimu harga tertinggi. Aku pasti akan membiarkanmu mendapat untung darinya. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melemparkan sekantong koin roh emas ungu ke tangan pria parubaya berjubah hijau. Tidak masalah, aku akan membantumu mendapatkannya, tapi mungkin butuh waktu lebih lama. Lagi pula, aku juga harus berurusan dengan istana Tuan Kota. Kata pria parubaya berjubah hijau, tidak apa-apa, aku bisa menunggu. Chen Ping tahu bahwa dia tidak akan meninggalkan Beast City untuk saat ini, jadi dia bisa menunggu sebentar. Rekan Daoi, karena kita telah bekerja sama, kita harus jujur satu sama lain. Nama saya Liu Zongnan, saya penjaga toko di toko akuisisi ini, yang dianggap sebagai posisi semi-resmi. Pria parubaya berjubah hijau mengikuti Chen Ping dan memperkenalkan dirinya. Namaku Chen Ping. Chen Ping mengulurkan tangannya dan menjabatnya dengan Liu Zongnan. Rekan Daoi Liu, berapa banyak toko di seluruh kota Bis yang membeli batu peri seperti ini? Bukankah kamu dianggap sebagai anggota istana Tuan Kota? Diperkirakan ada lebih dari selusin toko pembelian reguler di seluruh kota Bis. Saya hanya menghitung setengah dari orang-orang dari istana Tuan Kota.
Saya membantu istana Tuan Kota mengumpulkan batu roh peri, tetapi istana Tuan Kota tidak melakukannya. Jangan beri saya sumber daya apapun. Saya bekerja untuk rumah Tuan Kota tanpa bayaran sekarang. Tetapi ada satu keuntungan, yaitu, saya dapat beroperasi secara diam-diam dan mencegat sendiri beberapa batu roh peri. Misalnya, beberapa biksu yang diam-diam membeli batu spiritual abadi akan ditangkap dan dipenjarakan jika ketahuan. Liu Zongnan berkata secara detail. Mendengarkan Liu Zongnan menyebutkan penjara, dia memikirkan pohon kuno yang menjulang tinggi di penjara. Jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Rekan Daoi Liu, Anda telah lama berada di kota Bis. Tahukah Anda mengapa ada pohon kuno yang menjulang tinggi di tengah penjara? Dan akar pohon tumbuh dengan rumit di dalam sel, mengapa penjara tidak dipindahkan ke tempat lain? Apakah kamu pernah ke penjara? Di mana dan apa yang akan kamu lakukan?" Liu Zongnan tahu bahwa Chen Ping berasal dari dunia luar dan tidak memiliki kontak dengan Beast City. "Saya punya teman yang saudara laki-lakinya di penjara. Jadi saya pergi untuk melihatnya," Chen Ping menjelaskan. Penjara itu, Liu Zongnan baru saja membuka mulutnya, tapi tiba-tiba menutupnya. Lalu dia melihat sekeliling dan berkata, "Ini bukan tempat untuk berbicara. Aku akan membawamu ke restoran dan mari kita ngobrol sambil makan." Chen Ping mengangguk dan berkata, "Oke, ketahuilah bahwa mungkin ada pengawasan di toko pembelian ini. Atau orang tersebut berasal dari istana Tuan Kota." Liu Zongnan tidak terlalu bebas di sini. Chen Ping mengikuti Liu Zongnan dan berjalan keluar ruangan. Keduanya tersenyum. "Karena Anda telah memilih untuk bekerja sama dan kedua belah pihak mendapat untung, tentu semua orang senang. Yao Mei, kamu pergi ke penginapan dan tunggu aku. Aku akan melakukan sesuatu dan melihat apakah aku bisa menyelamatkan saudaramu." Chen Ping berbicara pada Yao Mei. Ketika Yao Mei mendengar bahwa dia sedang memikirkan cara untuk menyelamatkan kakaknya, dia langsung bersemangat. "Baiklah. Kalau begitu aku akan menunggumu di penginapan." Yao Mei mengangguk. Setelah Yao Mei pergi, Liu Zongnan melihat ke belakang Yao Mei, lalu tersenyum tipis dan berkata, "Rekan Daoi Chen sangat cantik. Menurut analisis saya, gadis ini pasti gadis berbunga kuning." "Rekan Daoi Liu, jangan katakan itu lelucon, ayo pergi." Chen Ping terdiam beberapa saat. Siapa yang dipikirkan Liu Zongnan tentang dirinya? Liu Zongnan membawa istrinya dan menemukan sebuah restoran. Restoran ini sangat megah, dan orang-orang yang keluar masuk semuanya kaya dan berkuasa. "Bos Liu." Begitu dia memasuki restoran, seorang pelayan menyambut hangat Liu Zongnan. Terlihat bahwa Liu Zongnan sering berkunjung ke sini. "Hari ini aku akan membawa teman-temanku dan menyiapkan anggur dan makanan terbaik di sini, dan juga menyiapkan kamar pribadi untukku." Setelah Liu Zongnan selesai berbicara, dia melemparkan lusinan koin spiritual langsung ke pelayan. Pelayan setuju dan mengundang Liu Zongnan ke restoran. Kemudian dia memimpin Chen Ping dan Liu Zongnan ke lantai 2 dan memasuki sebuah kotak yang sangat mewah. "Segera setelah saya masuk ke dalam kotak, saya dapat merasakan energi spiritual yang kaya mengalir ke dalam tubuh saya. Rasanya menyegarkan dan sangat nyaman. Ketahuilah bahwa harus ada formasi di dalam kotak ini untuk membuat Anda merasa seperti ini." Para pebisnis di kota buas ini memang punya akal sehat. Kamar pribadi ini adalah satu-satunya di seluruh restoran. Kebanyakan orang yang ingin makan di sini tidak memenuhi syarat. Kita akan makan dan ngobrol nanti. Kalau kita ngobrol di tempat ini, tidak akan ada yang mendengarnya. Liu Zongnan meminta Chen Ping untuk duduk dan berkata, "Sepertinya jika kamu punya uang, kamu bisa menikmati hidup di Beast City." Chen Ping melirik kotak itu dan berkata, "Tentu saja, hanya saja setelah bertahun-tahun terisolasi, sumber daya Beast City sudah sangat langka, jadi kami mempertaruhkan nyawa untuk pergi ke dunia luar."
Liu Zongnan berkata, tahukah kamu apa yang dilakukan tuan kotamu untuk mendapatkan begitu banyak batu peri? Chen Ping bertanya. Saya tidak tahu. Kami hanya bertanggung jawab atas akuisisi. Adapun untuk apa penguasa kota menggunakan batu peri, kami tidak tahu. Kamu harus berlatih dengan batu roh peri. Ku dengar penguasa kota kita telah mencapai alam keabadian. Liu Zongnan berkata, alam transformasi abadi. Chen Ping sedikit terkejut. Jika penguasa kota-kota binatang benar-benar penguasa alam transformasi abadi, akan terlalu berbahaya baginya untuk berada di kota binatang saat ini. Saya baru saja mendengar bahwa penguasa kota kita tidak terlalu sering muncul. 3 jenderal binatang di bawah penguasa kota umumnya bertanggung jawab atas masalah-masalah di kota binatang itu. Orang tua Tibet itu adalah tamu di bawah salah satu jenderal binatang buas. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mendapatkan hal yang menunjukkan jalannya. Liu Zongnan sekarang tidak keberatan dengan seks. Aku baru saja bertanya padamu tentang pohon kuno di penjara. Bagaimana kabarmu? Chen Ping juga ingin bertanya kepada Liu Zongnan tentang pohon kuno Dalau. Dia selalu merasa ada yang salah dengan pohon kuno itu. Namun sebelum dia selesai berbicara, terjadi pertengkaran di luar pintu. Tuan Qiu, memang ada tamu di kotak Tianzi. Bagaimana kalau saya mengaturkan kotak Dizi untuk Anda? Bao, aku ingin kamar pribadi. Siapapun yang ada di dalam, biarkan dia keluar dari sini. Segera setelah itu, pintu kotak Tianzi dibuka, beberapa biksu muda masuk, diikuti oleh pelayan yang tampak tak berdaya. Para biksu muda ini semuanya berpakaian bagus, dan sepertinya mereka adalah pemuda dari keluarga kaya. Terutama pemuda yang memimpin, memegang kipas lipat di tangannya dan terlihat memberontak. Aku ingin tahu siapa yang ada di dalam kotak Tianzi. Ternyata itu Bos Liu. Biksu muda terkemuka melihat Liu Zongnan dan berkata dengan dingin. Ternyata itu Tuan Qiu. Entah kenapa dia begitu bahagia hari ini. Dia datang ke sini untuk makan. Liu Zongnan segera berdiri dan berkata kepada Tuan Qiu. Saya duduk bersama beberapa teman hari ini. Kami hanya menyukai kamar pribadi ini. Dan kami berharap Bos Liu akan menyerahkan kursinya. Tuan Qiu berkata kepada Liu Zongnan, meskipun kata-katanya cukup sopan, ada sedikit nada perintah dalam nadanya. Tuan Qiu, saya hanya mengobrol dengan teman-teman saya. Saya tidak akan lama di sini. Anda bisa. Sebelum Liu Zongnan selesai berbicara, seorang biksu di belakang Tuan Muda Qiu mendengus dingin. Saudara Qiu memintamu keluar dari sini untuk memberimu wajah. Jangan berpikir bahwa kamu hanya mengumpulkan batu roh peri untuk rumah tuan kota. Saya rasa luar biasa. Jika aku membuat kakak Qiu kesal, percaya atau tidak, aku akan menamparmu beberapa kali dan menyuruhmu keluar. Wajah Liu Zongnan menjadi gelap dan alisnya berkerut, terutama di depan ibunya. Sangat memalukan baginya untuk ditakuti oleh pemuda itu. Kamu pikir kamu ini siapa? Ini Beast City. Siapapun yang berani menggunakan nafas tanpa izin akan ditangkap dan dipenjarakan. Liu Zongnan berkata, itu hanya lelucon. Bahkan jika saudara Qiu menamparmu 2 kali, menurutmu apakah ada orang yang berani menangkapnya dan memenjarakannya? Biksu muda itu menyeringai dan berkata, Bos Liu, apakah menurut Anda akan ditangkap jika saya menamparkan Anda beberapa kali? Tuan Qiu berjalan langsung ke Liu Zongnan dan bertanya dengan arogan. Merasakan kesombongan Tuan Qiu, Liu Zongnan sangat marah, namun pada akhirnya dia menelan amarahnya. Oke, ayo pergi. Liu Zongnan tanpa daya memanggil polisi dan pergi. Dan Tuan Qiu duduk di kamar pribadi Tianzi dengan sangat arogan. Pelayan mengganti kamar pribadi untuk Liu Zongnan dan Chen Ping. Meskipun tidak sebagus kamar pribadi itu juga tidak buruk. Sial,
Qiu Yu ini sudah keterlaluan. Karena ayahnya adalah salah satu dari 3 jenderal binatang buas, dia bahkan tidak berani mematuhi aturan kota binatang buas. Setelah duduk, Liu Zongnan berkata dengan marah, "Menurutku anak itu belum terlalu mahir. Jika kamu tidak melampiaskan amarahmu, aku bisa menghajarnya untukmu." Chen Ping melihat ekspresi marah Liu Zongnan, dia sedikit tersenyum. Tidak, tidak. Ketika Liu Zongnan mendengar ini, dia segera menghentikannya dan berkata, "Kamu tidak dapat melakukan apapun di kota bis. Jika kamu terjebak di penjara, kamu akan mati." Itu hanya 2 tamparan, apakah masih bisa menjadi hukuman mati? Chen Ping tidak peduli. Tidak akan ada hukuman mati, tapi begitu kamu masuk penjara, akan sulit untuk keluar. Tidak butuh waktu lama sebelum kamu tersedot sampai mati. Liu Zongnan berbisik, menghisap orang dewasa. Chen Ping sedikit terkejut. Liu Zongnan panik sejenak. Dia menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, dan dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan bertanya, patuhi saja peraturan dan jangan terjebak di penjara. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Baru saja aku bertanya tentang pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi di Dalao, dan kamu sepertinya menghindarinya. Apakah ada yang aneh dengan pohon kuno itu? Apakah ada lingkaran sihir yang dipasang di penjara?" Chen Ping tanya Liu Zongnan.